jiwa terus terang ya, banyak stres. Banyak stres Iya, gimana bisa? karena kita menghadapi orang yang mentalnya terganggu. Terganggu. Fisiknya bagus tapi mentalnya terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tinta ASN. Di pagi yang cerah ini saya bertemu dengan sosok ASN yang sudah senior, yang sudah bertugas kurang lebih 25 tahun Ibu ya. 25 tahun dan sudah berpindah-pindah. Beliau ini backgroundnya sebetulnya bukan administrator, tapi beliau ini seorang perawat. Pengen tahu lebih dalam? Langsung aja kita tanya. Dengan siapa, Bu? Sulastri. Ibu Sulastri, lembut sekali Ibu Sulastri. Ibu tugas di mana sekarang, Bu? Di Kelurahan Gabrik 2. Di Kelurahan Gabrik 2 sebagai apa? Sebagai kasih kesra. Kasih kesra, kesejahteraan masyarakat berarti ya? Kesejahteraan, iya. Wah, ini kasih kesra nih, keren nih. Ibu dulu jadi ASN tahun berapa sih, Bu? Tahun 99. Tahun 1999, berarti pas reformasi dong ya? Iya. 98 Pak Harto turun, 99 langsung terima. Iya. Wow. Itu motivasinya apa, Bu? Karena kita itu sebagai karyawan swasta, pada saat itu banyak di PHK. Jadi kalau kita masuk PNS otomatis tidak bakal di PHK. Tapi dengan motivasi juga, kita kan harus rajin bekerja, disiplin, dan lain sebagainya. Maaf, berarti sebelumnya pernah di swasta ya? Pernah di swasta. Di mana tuh? Saya pernah di Rumah Sakit Caritas 3 tahun, Rumah Sakit Pusri 6 tahun. Kemudian waktu jadi PNS 2 tahun di Rumah Sakit Jiwa. Oh, di Rumah Sakit Jiwa. Berarti maaf, Bu, kita kembali lagi. Berarti waktu itu di PHK tahun 98. Saya tidak di PHK. Oh, tidak di PHK. Jadi waktu itu saya masih bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Pusri Palembang. Tapi karena pada saat itu terjadi reformasi dan kebanyakan karyawan swasta itu di PHK, maka saya ingin melamar jadi PNS. Kemudian sekali melamar, saya alhamdulillah diterima. Langsung diterima. Di mana diterimanya, Bu? Saya diterima di Rumah Sakit Jiwa. Di Rumah Sakit Jiwa. Saudara-saudara itu jadi apa dulu waktu Rumah Sakit Jiwa? Jadi perawat. Perawat Rumah Sakit Jiwa. Berapa lama, Bu? 2 tahun. Betah nggak di sana? Kalau Rumah Sakit Jiwa terus terang ya, banyak stres. Banyak stres? Gimana kok bisa? Karena kita menghadapi orang yang mentalnya terganggu. Fisiknya bagus tapi mentalnya terganggu. Mereka tidak menganggap kita tuh sebagai orang, tapi menganggap kita sebagai setan. Oh, jadi kita yang bekerja itu dianggap setan ya, padahal kita ingin membantu padahal ya. Kita ingin membantu. Wow, begitu rupanya beratnya tugas di Rumah Sakit Jiwa. Ya, pernah bahkan ada satu pasien yang baru masuk karena dia itu kondisinya gaduh gelisah dengan skizofrenia, paranoidnya. Dia bisa membuat saya itu tidak berkutik karena apa? Jilbab saya dirobek-robek, baju saya hampir dirobek-robek. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan kawan-kawan, saya bisa terselamatkan. Bisa terselamat, berarti bahaya waktu itu ya, resikonya juga lumayan tuh. Resikonya juga lumayan itu. Ya, kita apresiasi lah sahabat-sahabat perawat, dokter yang ada di Rumah Sakit Jiwa terkhusus ya. Bu, setelah itu pindah kemana? Kemudian saya pindah ke Bangka karena mengikuti suami. Jadi saya pindah ke Puskesmas. Puskesmas di Pangkal Pinang. Puskesmas Girimaya. Girimaya. Sebagai apa? Sebagai perawat. Perawat juga. Berapa tahun di sana, Bu? 10 tahun. 10 tahun jadi perawat juga di sana ya? Iya. Wow. Jadi dari Rumah Sakit Jiwa pindah ke rumah sakit jadi perawat juga. Puskesmas. Puskesmas ya? Puskesmas ya? Itu berat juga tugasnya, Bu? Kalau puskesmas kita menghadapi fisik ya. Fisik, mental mereka bagus, fisiknya yang sakit. Jadi berbeda dengan di Rumah Sakit Jiwa, fisiknya bagus, mentalnya yang sakit. Jadi kemudian ini apa tuh tanggung jawabnya berat karena kesehatan itu menyangkut nyawa. Menyangkut nyawa. Jadi apabila kita melakukan kesalahan bisa menyebabkan nyawa itu melayang. Oh, memang resikonya luar biasa nih. Memang tanggung jawabnya lebih berat dibandingkan kami sebagai tenaga administrasi khususnya, Bu ya. Wah. Kemudian sekarang pindah di kelurahan. Ya. Sudah berapa lama? Saya pindah di kelurahan 10 tahun. 10 Sudah tahun. 10 tahun. 14 tahun. 14 tahun, 10 tahun dan 2 tahun. Berarti kurang lebih 26 tahun ya. Iya. 26 tahun. Kenapa memilih pindah ke kelurahan? Karena di kelurahan itu tugasnya lebih menantang. Oh, lebih menantang? Iya, karena kita kan sudah 9 tahun di rumah sakit, kemudian 2 tahun di Rumah Sakit Jiwa, sudah 11 tahun, kemudian kita pindah ke kelurahan. Kelurahan itu lebih menantang. Lebih menantang? Iya, karena yang dihadapi itu masyarakat luas, kemudian juga
permasalahan yang lebih kompleks. Saya pernah menjadi kasih pemerintahan, kasih pembangunan, terakhir kasih kesra yang paling lama. Wow, luar biasa memang. Tantangan ini sekaligus mematahkan bahwasanya di kelurahan itu pekerjaannya monoton. Ternyata Iya. tantangannya lebih besar, Bu, ya? Yang lebih besar, apalagi menjadi kasih kesra. Kita bukan hanya bertindak di lapangan seperti posyandu, PKK, kemudian juga MTQ, kemudian lomba-lomba PKK. Nah, Wow. yang lebih ini sebenarnya menghadapi masyarakat yang beresiko, beresiko terhadap kesehatan, kemudian juga terhadap sosial ekonomi dan kesejahteraan. Wow, 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 wow. Luar biasa. Berat juga di kelurahannya. Jadi berat juga dari rumah sakit, puskesmas, kemudian kelurahan sama-sama berat nih, Bu, ya. Ya. Ada nggak harapannya pindah kemana lagi? Harapannya bukan pindah ya Pak ya. Saya ingin berkreativitas di tempat yang baru. Misalnya di tempat yang lebih Nuansa baru ya? iya, lebih nuansa baru sehingga Tantangan baru. tantangan baru, Oh iya, kemudian juga betul. bisa itu untuk inovasi baru. Inovasi baru. Seperti kemarin kita mengadakan posyandu remaja. Posyandu remaja kan bagian dari ini Kesra. Nah, di situ kami ada ada kelas memasak, Oh, banyak ada lagi. kelas merajut, kerajinan tangan. Jadi itu bisa mengembangkan potensi yang ada di remaja, kemudian juga bisa mereka tuh memperhatikan kesehatannya, baik kesehatan mental, fisik, dan reproduksi. Wow, luar biasa. Sobat Tinta SN ini memang beliau basicnya adalah kesehatan, kemudian juga diterapkan di dalam kelurahan itu implementasi kesehatan nih. Ibu, ini ada yang nanya nih, Bu. Jadi kan Ibu kan sebagai seorang SN yang sudah lama, seorang wanita nih ya, banyak beranggapan kalau kita SN tuh berat loh di rumah, karena kita sebagai ibu rumah tangga Iya. juga, kalau kita punya anak juga berat. Itu gimana menyikapinya, Bu? Ibu sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bekerja sebagai SN. Iya, alhamdulillah karena kita banyak kawan ya, kita sharing juga. Kemudian kita atur waktu, Oh, diatur waktu ya? Pak. Yang penting kalau habis kerja itu kita fokus ngurus rumah. Walaupun kadang-kadang kita kan ada undangan malam Iya, ya, betul. ada Sering ya, undangan Bu? malam. Kadang pada waktu-waktu tertentu kita undangan malam, misalnya 17 Agustus, MTQ, kemudian yang di masjid juga. Tapi kita tetap memprioritaskan keluarga. Oh. Bagaimanapun harta yang paling berharga adalah Keluarga. keluarga. Betul sekali, Bu. Itu Sobat Tinta ASN, Iya, perjuangan seorang ASN perempuan, ibu kita, Ibu Solastri, yang berpindah-pindah dengan hiruk pikuk pekerjaannya hingga hari ini. Ibu, terakhir motivasinya buat teman-teman ASN yang ada di seluruh Indonesia. iya. Saya berterima kasih sekali karena bisa dapat kesempatan hadir di podcast ini. Wow. Kemudian kita sebagai ASN itu harus disiplin. Disiplin. Disiplin waktu karena kita bukan cuma diperhatikan oleh atasan, kita juga diperhatikan oleh Allah. Masya Allah. Iya, karena kita juga bekerja, kemudian juga kita bekerja itu harus ada inovasi. Jadi walaupun kita bekerja di tempat yang monoton, kalau kita ada inovasi itu ada kreativitas, jadi tidak terasa monoton. Wah, Uh, itu uh, Sobat Tinta ASN. Terus di hari-hari di lain pekerjaan, misal dari Sabtu, hari Minggu kita harus bersedia juga untuk tetap bekerja. Wow, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Solastri yang telah hadir bersama Tinta SN. Sobat Tinta SN yang pengen referensi, yang pengen tahu tentang ASN ataupun ingin ditanyakan tentang ASN, silakan komen di bawah dan jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga Sobat Tinta ASN mendapatkan informasi tentang ASN yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.